Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD MPK Robani, Ustazah Rintik Sunarti MPD. Yang saya hormati Ustadz Ustazah karyawan Tendik SD MPK Robani. Yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6. Mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua untuk bisa sore hari ini kita menyaksikan lagi materi kultum agenda sekolah yang diselenggarakan pada sore hari ini untuk menyambut buka puasa. Sholawat serta salam tidak lupa kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah besok kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anakku yang saya banggakan, di sini Ustadz akan menyampaikan tentang materi kultum akhir Ramadan, sedih di hari yang fitri. Tidak terasa kita sudah mau terakhir untuk di bulan Ramadan ini, sudah mau 1 bulan melalui bulan puasa ini. Tidak terasa ya anak-anakku, semoga nanti kedepannya kita lebih bagus lagi. Nanti akan Ustadz sampaikan kenapa toh kok di akhir Ramadan ini semua harusnya senang, kok di sini malah sedih. Tentu satu hal yang telah ketahui bersama bahwasanya hari raya adalah hari yang gembira, dan kaum muslimin mempunyai 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya betul. Maka di hari tersebut selayaknya kaum muslimin itu bergembira, apalagi di hari yang fitri ini. Akan tetapi ternyata kita jumpai di antara para ulama terdahulu itu ada yang malah bersedih di hari Idul Fitri. Kenapa? Kita kulas ya. Gerangan apakah yang menyebabkan beliau bersedih di hari yang selayaknya dan umumnya kaum muslimin bersukacita? Bahkan kita jumpai di sekeliling kita orang-orang yang tidak puasa dan tidak mengisi Ramadan dengan amal soleh pun ikut bergembira pada hari raya Idul Fitri ini. Mari kita simak apa yang menyebabkan beliau bersedih di hari raya Idul Fitri ini. Ada salah satu ulama salaf nampak pada dirinya kalau beliau bersedih, dan itu pada hari Idul Fitri. Nampak raut mukanya yang sedih, susah, padahal orang-orang bergembira dan tertawa. Maka ada seorang yang menegurnya dan menyapanya. Hari ini adalah hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri ini kita bergembira dan bersukacita. Kenapa Anda bersedih? Beliau menjawab, benar, hari raya Idul Fitri adalah hari raya gembira, hari yang bersukacita. Demikianlah pada dasarnya. Akan tetapi beliau adalah seorang hamba yang Tuhanku memerintahkannya kepadaku supaya aku beramal untuknya. Namun saat ini aku tidak tahu apakah amal yang kulakukan di bulan Ramadan ini adalah amal yang diterima olehnya atau tidak. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan, itu ternyata alasannya yang melandasi salah satu ulama di masa silam yang malah bersedih di hari Idul Fitri. Ketika ditanya kepada beliau apakah yang menyebabkannya beliau bersedih, beliau sampaikan bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang punya tuan, dan tuannya memerintahkannya untuk melakukan berbagai macam amal di bulan Ramadan yang sangat barokah ini. Memerintahkannya untuk berpuasa,
dan amal yang lain-lainnya. Setelah tugas tersebut dilaksanakan, beliau tidak tahu secara pasti apakah amalannya diterima atau tidak. Nah, dari sini karena beliau ada kepastian, itulah yang menyebabkan beliau itu tidak bisa menikmati dan tidak bisa mengisi hari tersebut dengan sukacita ataupun gembira. Ulama itu sedih karena tidak tahu bagaimanakah amal yang telah dikerjakan selama Ramadan kemarin. Apakah amal yang diterima, amalnya diterima atau tidak, beliau tidak tahu. Maka nasihat atau perkataannya satu ulama salaf itu satu yang patut untuk kita renungkan. Kita dituntun untuk bergembira pada hari raya Idul Fitri, jangan bersedih. Namun di satu sisi, selayaknya satu hal yang juga kita perhatikan, kita jangan terlalu larut dengan gembira. Ada satu hal yang lebih urgent. Apakah amal kita selama Ramadan itu ada nilainya untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah itu akan memperberat amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun apakah dia akan menambah tabungan amal kita untuk menghadapnya ataukah tidak? Itulah salah satu yang patut direnungkan agar kita tidak terlalu euforia dengan datangnya Idul Fitri. Kita tidak terlalu gembira berlebih-lebihan ketika datangnya hari raya dan lupa dengan tugas pokok seorang hamba. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, dari kesimpulan tersebut kita bisa mengambil hikmah di akhir bulan Ramadan ini, kita menghadapi sholat Idul Fitri, kita menghadapi malam tahun Idul Fitri, kita jangan terlalu gembira, jangan terlalu bersenang hati. Kita mikirkan kemarin, kita bulan Ramadan ini sebentar lagi sudah kita tinggalkan. Kita renungkan, apakah amal kita kemarin selama 1 bulan penuh puasa kita akan diterima apa enggak? Kita belum tahu. Maka dari itu kita renungkan supaya nanti kedepannya lebih bagus lagi. Marilah anak-anakku, untuk yang terakhir kalinya kita berdoa dulu. Kita menundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberi kemudahan, kesehatan untuk di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah puasa kami di bulan ini sebagai puasa orang-orang yang berpuasa di sebenarnya. Sholat malam kami di dalamnya sebagai orang yang sholat malam sebenarnya. Bangunkanlah kami di dalamnya dari ketidurnya orang-orang yang lalai. Bebaskan kami dari dosa-dosa kami, wahai Tuhan semesta alam. Maafkan kami, wahai yang memberi ampun kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya Allah, mohon dekatkanlah kami kepada keridhoanmu dan jauhkanlah kami dari kemurkaanmu serta alasanmu. Mohon berilah kami kemampuan untuk membaca ayat-ayatmu dengan rahmatmu. Wahai Maha Pengasih dari semua yang pengasih, ya Allah, mohon berikanlah kami rezeki akal dan kewaspadaan, dan jauhkanlah kami dari kebodohan dan kesesatan. Anugerahkanlah kami kepada bagian dari segala kebaikan yang Engkau turunkan demi kemurahan-Mu. Wahai Zat yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan, ya Allah, mohon jadikanlah di bulan ini kami termasuk di antara orang-orang memohon ampun, beristighfar, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang soleh dan setia, serta mohon jadikanlah kami di antara aulia-Mu dan dekatlah di sisi-Mu dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua pengasih. Ya Allah, berkailah kami di bulan ini dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Ubah arah hidup kami dari hidup yang susah menjadi hidup yang mudah. Terimalah segala permohonan maaf dan hapuskanlah dosa-dosa dan kesalahan kami, wahai yang Maha Penyayang
terhadap hambanya yang salah. Ya Allah, terimalah puasa kami di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasa kami ini mendatangkan keridhoan-Mu dan keridhoan para Rasul-Rasul-Mu. Demi kebenaran junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarga yang suci. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.